Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. LK 3.1 Best Practice Metode STAR. Lokasi MTS Negeri 1 Pontianak. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik materi listrik statis kelas 9 semester 1 melalui model pembelajaran problem-based learning. Penulis Umi Fauziah. Tanggal pelaksanaan 30 Agustus 2020 untuk pertemuan pertama dan 1 September 2020 pertemuan kedua. Situasi. Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah motivasi peserta didik dalam belajar materi fisika rendah, yaitu materi listrik statis. Metode yang digunakan guru hanya ceramah saja, sehingga pembelajaran tidak menarik dan peserta didik tidak termotivasi. 3. Model pembelajaran tidak menggunakan model yang dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. Solusi model problem-based learning, materi listrik statis, kelas 9 semester 1 yang akan dilaksanakan pada aksi pertama. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena praktik pembelajaran model PBL membuat peserta didik termotivasi dalam belajar, yaitu lebih aktif dan berpusat kepada peserta didik, mulai pendahuluan, inti, dan penutup. Praktik pembelajaran ini bisa menjadi acuan dalam memilih model pembelajaran yang tepat dalam mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Praktik pembelajaran ini bisa mempermudah peserta didik dalam memahami materi listrik statis. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, melalui pembuatan RPP, bahan ajar, LKPD yang disesuaikan dengan langkah-langkah PBL. Mendokumentasikan praktik pembelajaran dengan membuat video yang menarik dan mencantumkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu memudahkan peserta didik dalam memahami isi materi. Menganalisis evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan dan menganalisis data. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan adalah 1. Hanya beberapa peserta didik yang aktif dalam berdiskusi saat presentasi kelompok. Guru harus mencari cara agar peserta didik mampu berdiskusi atau tanya jawab. 2. Peserta didik masih malu bertanya saat pembelajaran. Guru memancing peserta didik untuk bertanya materi yang tidak paham. Ketiga, guru sering mengingatkan batas waktu dalam melakukan kegiatan kelompok agar peserta didik fokus dan disiplin waktu dalam mengerjakan. Keterlibatan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang gampang, asik, seru, menantang, dan menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan karakteristik
peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran yang mampu menarik motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Aksi. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: pertama, pemilihan mode pembelajaran inovatif. Adapun mode pembelajaran inovatif yang dipilih adalah model problem-based learning atau PBL. Proses pemilihan model ini yaitu mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan atau gaya belajar peserta didik. Sumber daya yang diperlukan yaitu jaringan internet, buku-buku yang terkait mode-mode pembelajaran inovatif. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP, lembar kerja atau LKPD peserta didik yang berpusat pada peserta didik terkait dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa berpusat kepada peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik, memberikan dorongan berupa reward kepada peserta didik yang aktif. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu hasil yang dirasakan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan mode pembelajaran inovatif yaitu PBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada aksi 1 yaitu pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Data rata-rata pretest dan posttest adalah pretest 51,56, sedangkan posttest 73,56, ada peningkatan. Berdasarkan grafik Enggen, pretest dan posttest adalah kategori sedang yaitu 61,11%, kategori tinggi 19,44%, kategori rendah 11%, nilai tetap artinya tidak ada perubahan 5,6%, dan nilai yang menurun yaitu hanya 2,78%. Kedua, pemberian kuesioner motivasi peserta didik sebelum pembelajaran ke-1 dan sesudah pembelajaran kedua. Terjadi peningkatan motivasi dari rata-rata 3,81 menjadi 4. Kuesioner motivasi dengan peningkatan kategori tinggi yaitu 2,70%, kategori sedang yaitu 35,14%, kategori rendah yaitu 34,28%. Mode PBL efektif dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi peserta didik. Respon terhadap pembelajaran. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah menyenangkan, menarik, tidak membosankan, dan mudah dipahami. Respon guru atau teman sejawat, mode PBL, meningkatkan keaktifan peserta didik, rasa tanggung jawab, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Faktor keberhasilan pembelajaran
Bimbingan dan motivasi oleh dosen Ibu Siti Sainab dan guru pamong Bapak Muhammad Ziaul Haq yang penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan perangkat pembelajaran praktik yang inovatif dengan tepat dan efektif. Dukungan Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Pontianak dan teman sejawat. Peserta didik yang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin waktu dalam praktik pembelajaran, dan sesuai dengan langkah-langkah di RPP, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan guru. Pembelajaran yang bisa diambil oleh guru bahwa harus memiliki kompetensi pedagogik dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, dalam memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran, termotivasi dan berdampak pada peningkatan hasil belajarnya. Baik, ini adalah link video pertemuan pertama dan link video pertemuan kedua. Demikian best practice yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.